Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun. Saya ingatkan, tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya udah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Campuri persoalan urusan perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel. Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan, dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mullah di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia. Dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan itu menjadi spirit bagi bangsanya bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan, dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Kalimat terzalimi itu melahirkan sebuah tekanan psikologi politik. Psikologi politik melahirkan sebuah kebersamaan yang pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. Satu kesatuan ideologi dalam sebuah sistem kenegaraan Mullah yang berbasiskan Imamiyah itu melahirkan spirit besar di mana dia mampu berdiri dengan tegak menghadapi siapapun dengan satu kalimat, kami tidak takut mati. Teman-teman, kalian mungkin udah dengar berita kalau Iran baru aja menutup Selat Hormuz. Kedengarannya jauh ya, di Timur Tengah sana. Tapi tahu nggak, selat sempit
Semoga situasinya cepat mereda. Pertama tentu harga minyak naik. Pasti itu pertama. Logistik antara Timur Tengah dan kita sudah terputus. Sekarang ratusan ribu orang Indonesia, puluhan ribu orang Indonesia yang naik umur contohnya, itu tidak bisa kembali pada dewasa ini. Habis. Juga ekspor kita tentu ke Eropa akan masalah. Karena ini semua timbul ketakutan. Semua orang bersiap begitu. Jadi masalahnya ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah. Karena kita kekurangan. Sekarang pasti stop. Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini saya tidak kemana-mana. Hari ini air mata saya banyak jatuh. Kenapa banyak jatuh? Saya melihat ada sosok di media sosial munculnya gak berhenti-berhenti. Wajahnya cerah, membawa kedamaian, dan kemudian hidupnya penuh dengan keyakinan tanpa ada rasa takut apapun. Ucapan-ucapannya gak menggelegar, pelan, tapi menghujat. Saya merasa jadi pemimpin, kok aku ini gak ada apa-apanya dibanding dia. Saya nangis berkali-kali dari tadi, nggak kemana-mana, saya ngurung diri. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia. Dia hebat sekali ya, tidak punya rasa takut. Hidupnya hanya satu, untuk Allah dan Rasulullah, luar biasa. Dan untuk kaum mustada'ifin, yaitu kaum miskin, anak-anak yatim, mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kang Deddy Mulyadi melihatnya dari sudut yang berbeda, bukan dengan prasangka, tapi lewat nilai, semangat, dan kehebatan pemimpin serta rakyatnya. Apa yang membuat negeri ini begitu kuat di tengah tekanan dunia? Sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan, dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mullah, di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia, dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan itu menjadi spirit bagi bangsanya, bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan, dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Kalimat terzalimi itu melahirkan sebuah tekanan psikologi politik. Psikologi politik melahirkan sebuah kebersamaan yang pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. Satu kesatuan ideologi dalam sebuah sistem kenegaraan Mullah yang berbasiskan imamiyah itu melahirkan spirit besar di mana dia mampu berdiri dengan tegak menghadapi siapapun dengan satu kalimat, kami tidak takut mati. Kalau perang Iran dan Israel beneran meledak jadi perang dunia, lo pikir Indonesia aman? Jangan terlalu yakin. Pertama, eskalasi global. Jika Iran dan Israel pecah perang besar, bisa menyeret sekutu masing-masing. Blok Iran ada Rusia, China, Suriah, dan Lebanon. Blok Israel ada Amerika, Inggris, dan NATO. Perang bisa pindah dari Timur Tengah ke Eropa, Asia, bahkan dunia maya. Kedua, perang nuklir. Jika Iran atau sekutunya diserang pakai nuklir, serangan balasan bisa nyasar pangkalan militer AS di Asia, bahkan jalur laut internasional. Ketiga, efek ke Indonesia. Ekonomi langsung lumpuh. Harga BBM melonjak, inflasi, rupiah anjlok, ekspor-impor kacau. Serangan siber ke jaringan global bisa bikin shutdown internet Indonesia. Terorisme domestik bisa bangkit kalau ideologi ekstrim ikut menyebar. Keempat, efek radiasi nuklir sampai Indonesia, kecil kemungkinan radiasi langsung sampai sini. Tapi, kalau perang nuklir global dan terjadi nuclear winter, sinar matahari akan tertutup debu. Panen gagal, kenaikan harga pangan ekstrem, sampai krisis kemanusiaan global. Jadi, kalau perang pecah di belahan dunia lain, kita tetap bisa kena imbasnya. Pertanyaannya, dunia siap nggak kalau ini beneran terjadi? Tulis di komentar. Menurut kamu, bakal kejadian atau cuma teori doang?